per 31 Desember realisasi program sekolah rakyat sebesar 6,6 triliun rupiah atau 85% dari Pagu. Anggaran itu mendidik 15.895 siswa kurang mampu, yaitu di desil 1 sampai 2, melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan dengan mengoperasionalisasikan 166 sekolah rakyat dari tingkat SD sampai SMA. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Sebenarnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa. Saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Perekonomian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun menggelembung, kita pastikan di bawah 3%, ini adalah standar Maastricht Treaty yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita ya. Jadi belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas ini untuk menyejahterakan rakyat. Capaian program prioritas serta tata kelola yang terjaga selama ini kita jaga terus sehingga di akhir tahun defisit seperti saya bilang tadi tetap di 2,9% tanpa menghilangkan stimulus yang diperlukan oleh perekonomian sehingga masyarakat kita tetap bisa menikmati ekspansi ekonomi di tahun 2025 yang lalu. Saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4%, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu pembukaan dari saya untuk kinerja APBN. Anda, apa saya terus? Suasi aja, silakan Pak Suha. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media semua. Selamat tahun baru. Moga-moga liburan tahun barunya sukses. Kita mulai tahun baru 2026. Namun kita lihat 2025 dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, realisasi sementara 31 Desember telah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Dan kita lihat kalau dinamikanya ada yang angka APBN, ada outlook lapsem, itu adalah laporan semester di pertengahan tahun dan realisasi sementara 31 Desember. Kalau kita tadi ditutup dengan 2,92% realisasi sementara, tapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun bisa kita gambarkan rekap sedikit di slide nomor 13. Jadi Oktober 2024 adalah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan pemerintahan ini menyelesaikan APBN 2024 dan mempersiapkan 2025. Januari mulai, 6 Januari adalah MBG, lalu penyesuaian tarif PPN 12%. Inilah beberapa hal yang punya efek kepada APBN. Inpres 1 2025, tanggal 22 Januari, itu adalah efisiensi dan juga pencadangan 306 triliun. Bulan Februari ada Undang-Undang 1 2025 dan di kuartal 1 kita keluarkan juga stimulus 33 triliun. Isinya ada beberapa hal. Teman-teman media pasti sudah mengcover di awal tahun yang lalu. April ada Liberation Day-nya Presiden Trump, lalu kemudian seluruh dunia menjadi cukup jumpy.
tentang tarif resiprokal Amerika Serikat. Juni kita keluarkan lagi paket stimulus 24 triliun, Juli kita keluarkan laporan semester yang tadi kolom yang lapsem. Perkiraan defisitnya menjadi 2,78%, lalu kemudian program-program prioritas pemerintah tetap kita jalankan, sekolah rakyat, peresmian koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih, lalu kalau kita forward, Agustus ada demo, September ada reshuffle, penempatan dana 200T ke Bank Himbara dan BSI, paket stimulus Q3. Lalu di Desember ada paket stimulus Q4. Dan kemudian kita tutup tahunnya dengan tadi seperti sampaikan Pak Menteri, defisit APBN 2025 sementara 2,92% dari PDB. Kalau kita rekap, saya ingin merekap yang stimulus. Slide berikut. 1, 2, 3, 4 ini adalah antisipatif dan responsif terhadap kondisi perekonomian. Kalau perekonomian itu sedang kita lihat membutuhkan, ya tentu kita on top dari apa yang telah dianggarkan dalam APBN, kita lakukan stimulus fiskal. Mungkin saya nggak bacakan, tetapi teman-teman media nanti bisa melihat, dan karena ini adalah untuk keseluruhan laporan keseluruhan tahun 2025, maka tadi judul di depannya itu kaleidoskop. Jadi ini kita sambil mengingat setahun pelaksanaan APBN 2025. Nah, saya ingin masuk ke detail satu pendapatan negara seperti biasa. Teman-teman media tadi telah diuraikan oleh Pak Menteri, pendapatan negara khususnya penerimaan pajak 1.917,6 triliun, pendapatan kepabeanan dan cukai 300,3 triliun, dan PNBP 534,1 triliun. Apa yang terjadi di sepanjang tahun untuk komponen-komponen ini? Next slide adalah yang sebelah kiri atas, bar yang sebelah kiri atas itu perpajakan. Artinya ini kombinasi pajak dan bea cukai. Lihat di kuartal 1 kita 400,1 triliun itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu, 2024. Kuartal 2 ada peningkatan. Kuartal 3 lebih rendah lagi. Kuartal 4 ada peningkatan. Ini dinamika kuartal 1, 2, 3 terhadap penerimaan perpajakan kita. Jadi yang namanya penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai itu memang dia memiliki dinamika. Dia meskipun kita sudah taruh target pajaknya, tapi berapa yang betul-betul dikumpulkan menyesuaikan dengan gerak ekonomi. Kalau yang sebelah kanan adalah capaian penerimaan negara bukan pajak. Lihat di Q1, Q2, Q3 selalu di bawah tahun 2024.